Pada suatu masa di abad ke-19 di Italia, tepatnya di kota kecil Monte Compatri, lahir seorang anak laki-laki bernama Alessandro Moreschi pada tanggal 11 November 1858. Ia berasal dari keluarga Katolik yang taat, anak dari Luigi Lorenzo Moreschi dan Rosa Maria Potelli. Kisah kelahirannya didampingi misteri yang menghampiri. Diceritakan bahwa Alessandro dilakukan castrasi karena sebuah hernia inguinal, suatu kondisi di mana dianggap bahwa castrasi adalah obat yang tepat pada abad ke-19. Alessandro Moreschi sendiri dikenal hingga sekarang karena merupakan satu-satunya penyanyi yang dikebiri yang merekam suaranya dan masih bisa kita dengarkan sekarang. Ia juga adalah generasi terakhir sebelum praktik kebiri atau castrati ini sepenuhnya dilarang serta dihapuskan. Apa itu praktik castrati? Praktik castrati dimulai dari tradisi dari zaman Romawi kuno, di mana anak-anak laki-laki yang dikenal punya bakat vokal yang luar biasa dipilih untuk jalani operasi castrasi. Operasi ini dilakukan dengan tujuan mencegah pria mengalami perubahan suara saat memasuki pubertas, sehingga mereka bisa terus mempertahankan rentang vokal tinggi yang menakjubkan yang dimiliki oleh wanita dengan jenis suara soprano dan mezzo-soprano. Biasanya praktik ini banyak dilakukan di Italia. Kisah-kisah tragis terlibat di balik langkah-langkah ini. Para bocah yang masih muda terpaksa dihadapkan pada pilihan yang mengerikan, kehilangan potensi kehidupan normal mereka demi seni, atau menolak dan hidup dalam kemiskinan. Bagi banyak anak, operasi itu berarti mengorbankan masa depan mereka. Tentunya, mereka juga dilukai secara fisik dan mental oleh praktik ini. Mereka yang mendapatkan castrati hidup dalam bayang-bayang kesedihan dan penderitaan, serta masa hidup mereka relatif singkat karena kekuatannya cepat menurun. Praktik castrati dihapuskan pada abad ke-20. Penampilan fisik Alessandro berubah oleh castrati. Ia tetap pendek, tidak tumbuh bulu, suaranya tetap tinggi, dan tulang rusuknya besar. Alessandro jadi terlihat awet muda sampai ia tua. Selama berabad-abad, para castrati juga mengalami kondisi demikian. Sayangnya, meskipun Alessandro terkenal di panggung musik karena suaranya, ia jadi kesulitan diterima di masyarakat karena kurang maskulin dan tidak seperti pria pada umumnya. Apalagi di Italia sedang tren untuk menumbuhkan janggut tebal pada masa Alessandro hidup. Bakat menyanyi Alessandro sudah tampak sejak ia masih kecil di gereja Madonna del Castagno. Karena suaranya yang indah itulah, Alessandro dikebiri pada usianya yang ke-7 atau 8 tahun supaya suara indahnya gak berubah selamanya. Selain karena suara, orang tuanya memutuskan Alessandro untuk dikebiri karena ia mengalami hernia inguinal, kondisi yang saat itu dipercaya obatnya adalah kebiri. Pada tahun 1870, di usianya yang ke-12 tahun, Alessandro dikirim oleh keluarganya ke Roma dan dimasukkan ke dalam paduan suara Kapel Sistine. Keluarganya mempercayakan Alessandro pada Rosati, seorang pencari bakat. Di sana, ia belajar di sekolah San Salvatore in Lauro di bawah bimbingan Gaetano Capocci. Hanya dalam waktu 3 tahun, Alessandro diangkat jadi first soprano di Basilika Lateran Santo Yohanes. Di sela-sela tugas gerejawi, Alessandro tampil di salon-salon masyarakat kelas atas Roma. Salon-salon ini jadi tempat populer di luar gereja di mana para penyanyi gereja bisa didengar. Karena kemampuannya yang luar biasa, ia diberi julukan El Angelo di Roma, Malaikat Roma, atas penampilannya yang mengesankan dalam peran serap, Christus am Allberge karya Beethoven, pada tahun 1883. Selama 30 tahun berikutnya, Alessandro terus memegang jabatan sebagai first soprano. Alessandro Moreschi jadi sosok yang sangat penting dalam kor. Namun, gelombang perubahan menghantam dunia musik gereja. Gerakan Cecilianis yang dipimpin Perosi, seorang komponis musik gereja, menandai awal dari akhir keberadaan castrato. Alessandro terpaksa harus pensiun karena adanya perubahan kebijakan di Kapel Sistina. Dalam masa pensiunnya yang ia habiskan di sebuah apartemen dekat Vatikan, Moreschi merekam suaranya. Selama 2 tahun berikutnya, Moreschi membuat total 18 rekaman, baik sebagai penyanyi solo maupun bagian dari paduan suara. Sayangnya, rekaman-rekaman suara Alessandro gak bisa menggambarkan suara Alessandro sepenuhnya karena keterbatasan teknis di masa itu. Ia adalah satu-satunya castrato singer yang ada rekaman suaranya. Kebetulan generasi Alessandro adalah yang terakhir kalinya sebelum praktik castrati untuk penyanyi dihapuskan selamanya alias dilarang setelah ratusan tahun dijalankan.
Alessandro meninggal karena pneumonia dalam usia 63 tahun pada tahun 1922.